Jadi, yang akan kami lakukan berkaitan dengan peningkatan karakter pada siswa adalah 1. Meningkatkan kesadaran terhadap 5S dan 3M, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. 3M, malu datang terlambat, malu bolos sekolah, dan malu berpakaian tidak sesuai dengan aturan. Halo semua, kembali lagi bersama aku Sofi di podcast Warta Kota Goa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita di video pertama bersama paslon 1. Sekarang aku mau berbincang-bincang lagi nih sama paslon nomor 2. Nah, ini dia. Halo. Halo. Apa kabar kalian? Baik. Bagus. Aku juga baik. Ya, kelihatan wajah-wajah kalian yang sumringah, yang happy, always tersenyum. Aduh. Oke. Boleh kenalan gak sih? Boleh. Tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalan dulu, dari siapa dulu deh? Ya, dari saya. Oke. Ya, perkenalkan, nama lengkap saya Serilus Jos Antonio Tuparu. Biasa disapa Cliff. Saya sebagai calon ketua OSIS SMP SK Kota Goa Boawai. Oke. Kamu? Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Melinda Bupu, biasa disapa Mei. Saya berasal dari kelas 7F. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMP Swasta Katolik Kota Goa Boawai. Oke teman-teman, kalian pasti udah kenal dong sama mereka karena setelah perkenalan ini. Oke, jadi kita sekarang bagaimana kalau kita yel-yel terlebih dahulu? Kita ada passwordnya nih, bareng-bareng ya. Ya. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Oke. Kalian kan mau jadi ketua OSIS dan wakil nih. Kira-kira apa sih motivasi kalian sehingga tertarik untuk menjadi ketua dan wakil OSIS? Kalau dari saya sih ingin menambah wawasan dan belajar menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Oke, kalau Mei? Dari saya ingin belajar berorganisasi dari masa dini, dan saya ingin mengasah jiwa kepemimpinan saya dalam mengikuti OSIS ini. Oke. Tapi menurut aku ya, jadi ketua OSIS tuh gak gampang loh. Ya. Gak gampang. Ya kayak kalau di sekolah kan banyak kegiatan, terus juga murid-muridnya banyak. Udah gitu ada beberapa murid yang memang susah diatur. Nah itu gimana tuh kalian? Ya, kalau dari saya sih, bagi para siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah itu harus diberi sanksi dan peringatan keras. Kalau Mei? Kalau dari saya sama. Oke. Tapi kalian tuh kalau kalian takut gak sih jadi ketua dan wakil OSIS, takut gak? Awalnya sih takut. Hanya setelah Terus Oke. Ya, selama pembekalan selama 3 hari LKTD itu, di situ kami belajar bahwa tidak perlu takut menjadi OSIS. Bener. Terus? Nah, itu. Oke. Mei? Takut juga. Takut. Iya. Terus? Karena dalam beberapa hari saya mengikuti LKTD, saya merasa tidak takut lagi karena dalam mengikuti kegiatan itu. Keren. Terus kira-kira kalau misalkan kalian terpilih nih jadi ketua dan wakil OSIS, itu kira-kira kalian ngelakuin apa sih buat sekolah? Maksudnya ngelakuin buat sekolah tuh untuk membuat sekolah ini tuh bisa terkenal kualitasnya oleh orang gitu.
Eh, Cliff? Oke, lanjut. bisa diulang soalnya. Oke, ini kalau misalkan kira-kira apa yang kalian bakal lakuin buat sekolah biar kalau misalkan kalian terpilih nih, kira-kira apa sih yang kalian lakuin buat sekolah agar sekolah kota gua ini bisa dilihat kualitasnya oleh orang? Nah itu sih ini seperti mengikuti perlombaan-perlombaan gitu dan berusaha menjuari perlombaan tersebut agar sekolah-sekolah lain termotivasi dari sekolah kita begitu. Jika sekolah lain bisa, maka sekolah kita juga harus bisa gitu. Nah ya, jadi kayak promosi gitu ya. Ya. Kalau Mei? Kalau saya Takut. membuat karakter anak-anak dari SMP Kota Gua ini lebih baik agar jika dalam kehidupan sehari-harinya orang-orang bisa tahu dan lihat kalau anak-anak SMP Kota Gua itu berkarakter baik. Oke, jadi kayak biar sekolahnya tuh kayak ini pasti dari kota gua gitu kan. Nah, iya gitu. Terus apa sih yang kalian ketahuin gitu tentang OSIS? Kalau dari saya sih, OSIS itu adalah salah satu organisasi yang benar ada di sekolah. Kalau Mei? Sama. Oke. Terus kalau misalkan kalian terpilih nih, program kerja apa sih yang pengen kalian laksanain jika kalian terpilih tuh? Program kerja apa yang mau kalian laksanain buat sekolah? Program yang secara umum kakak atau Program, iya. kalau kami ingin membuat SMP SK Kota Gua itu siswa-siswinya cerdas, beretika, kreatif, berani, jujur, dan adil. Oke, kalau Cliff sama-sama. sama. Ini lagi ya. Kan kalau misalkan ada yang gak tertib itu pasti dikasih sanksi kan. Jadi kayak kalau misalkan kalian terpilih jadi ketua dan wakil OSIS tuh sanksi apa sih yang bakal kalian kasih ke murid-murid yang pakai kaos kaki tidak sesuai seragam, aturan, sepatu putih gitu? Kalau dari saya sih itu semua barang-barang itu akan kami sita gitu. Jika kami ingin kembalikan ke mereka, mereka harus membayar sanksi atau denda gitu. Oke. Nah dendanya tuh berapa sih? Uang. Uangnya? Ya, jika sepatu itu 10.000, jika kaos kaki itu Satunya murah banget 10.000. Murah banget. Murah banget. Ngomong. Oke, lanjut. ya kalau kaos kaki itu 5.000 Oh sakit tuh 5.000. sesuai dengan potensi siswa gitu. Oke. Murah banget sepatu 10.000. Iya. Denda 10.000 juga. Oke. Terus kalau misalkan ini cara berkomunikasi kalian dengan guru, siswa dan orang tua tuh gimana sih? Cara berkomunikasi kalian tuh lewat cara apa gitu? Untuk siswa itu kami lewat rapat OSIS. Rapat OSIS. Apa? Siswa? Iya. Oke. Kalau Cliff? Kalau dengan guru itu seperti rapat komite gitu. Kalau itu. Ya. Kalau orang tua? Rapat Pengguyupan paguyuban. kelas. Oke. Ya. Rapat paguyuban tuh ini setiap apa sih? Aku pernah sekali ngalamin tapi orang tua aku nggak datang. Itu rapat paguyuban tuh kalau udah rapat paguyuban itu tuh rapot anak tuh nggak diambil lagi ya. Jadi rapot anak tuh nggak diambil sama orang tua karena orang tuanya udah paguyuban gitu. Soalnya kalau sekolah di sini anaknya yang ngambil rapot bukan orang tuanya. Oh, mungkin kalau biasanya kan ngambil rapot itu kan ada orang tua yang ngambil buat
guru bisa menjelaskan anaknya di sekolah tuh kayak gini. Tapi tuh udah sekalian sama paguyupan ya. Oke. Terus gimana sih cara kalian tuh mengatasi konflik di sekolah ini? Untuk mengatasi konflik kayak bullying, ya seperti itu. Gimana caranya tuh? Kalau dari saya sih memberi sanksi atau tindakan yang tegas gitu, seperti teguran dari sekolah gitu, atau membuat surat panggilan atau surat pernyataan gitu. Sama. Oke. Terus deh. Terus apa namanya? Oh iya, kalau misalkan di siswanya, kalau misalkan ada siswa yang gak terlalu aktif nih di ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan sekolah, itu cara kalian buat mereka bisa numbuhin rasa semangat mereka buat bergabung tuh gimana sih? Memberi pendampingan khusus gitu dari guru-guru pendamping itu, diperhatikan secara khusus gitu. Sama. Nih. Ya, yuk. Oke. Terus cara kalian untuk meningkatkan prestasi siswa tuh kayak gimana? Mengadakan perlombaan-perlombaan gitu sesuai dengan bakat siswa. Contohnya jika bakatnya di bola, dia masuk bola gitu. Jadi kayak mendukung bakat minat masing-masing. Ya. Keren. Bagus nih. Oke. Terus nanti kalau misalkan kelas meeting, kan biasanya kita kan kayak olahraga mulu gitu ya. Kalian ngerasa gak sih kalau misalkan murid-murid lain tuh juga bosan gitu? Karena kalau misalkan olahraga gitu kan, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa mereka malas datang ke sekolah, karena nonton volley sepak bola gitu-gitu. Jadi mereka malas gitu. Nah itu kalau misalkan kalian bikin mereka bisa kayak Ikut. kayak bergabung tuh gimana sih caranya? Kalian bakal ngadain event apa lagi kalau di kelas meeting? Seperti apa? Lomba tradisional. Tradisional gitu. Lomba tradisional. Atau pentas seni gitu. Pentas seni. Ya. Kayak fashion show. Ya, gitu. Fashion show yang pakai apa tuh? Kan biasanya kan di TikTok ada yang fashion show pakai barang bekas. Ya, barang bekas. Itu dia. Pemanfaatan barang bekas. Pemanfaatan barang bekas. Apa lagi ya? Gimana sih cara kalian tuh meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya? Mengadakan ekologi, bakti sosial. Bakti sosial, oke. Itu Cliff? ya sama sih, hanya itu rutin setiap minggunya sekali. Jadi kayak yang setiap pagi kita lakuin beres-beres sapu sekolah dari ujung ke ujung. Iya. Dan semua itu harus terlibat, tidak boleh tidak. Tapi saya kadang suka telat. Iya. Aduh parah banget. Oke. Cara kalian untuk meningkatkan kerjasama antar siswa tuh gimana? Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan kerjasama antar siswa. Oke. Misalnya dibagi menjadi beberapa kelompok itu. Di setiap kelompok itu masing-masing siswa harus wajib ikut supaya mempunyai rasa tanggung jawab gitu. Oke. Kerjasama. Iya. Oh ya kan, kalau misalkan di OSIS itu kan pasti kan ada visi-visi dong. Nah, kalau orang itu kan ngelihat
kalau mau pilih paslon itu pasti lihat dari visi misi mereka. Kalau visi misi mereka bisa kepegang omongannya, berarti mereka pilihlah paslon itu. Kan udah siapin visi misinya? Udah. Oke. Kira-kira visi misinya itu apa sih? Bisa dibaca. Bisa. Kalau visinya itu menjadikan OSIS SMP sebagai wadah belajar siswa-siswi dalam membangun kepribadian dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Oke. Itu udah visi misi semua. Itu baru visi. Visi. Kalau misinya? Kalau misinya Oke. Kalau misi, menggalangkan solidaritas dan kebersamaan antara siswa, guru dan orang tua dalam membangun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, mengembangkan seni budaya siswa melalui kegiatan seperti pementasan drama, pembuatan karya seni dan perlombaan seni. Ketiga, menjadi contoh dan panutan bagi siswa lain dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan, kejujuran dan kerjasama. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan kerapian berpakaian. Kalau yang keenam itu budaya 5S, 3M dan maaf, tolong dan terima kasih. Oke. Kalau 5S tuh apa aja sih? Kalau 5S itu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Oke, itu udah jadi ciri khas anak kota gua ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara kalian tuh untuk menghadapi tantangan yang akan kalian hadapi jika kalian tuh terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS gitu? mengadakan rapat-rapat rutin gitu setiap minggu dengan pembina OSIS, membahas Tentang masalah. masalah-masalah di sekolah gitu. Terus menanya pendapat pada anggota-anggota OSIS lainnya bagaimana cara mengatasi masalah itu. Seperti bertukar pikiran gitu. Oke. Keren sekali mereka guys. Mereka bikin saya nggak nervous gitu. Oke, kita selesai berbincang-bincang dengan paslon nomor 2. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir ya. Aku ingin memberikan kesempatan Cliff dan May untuk bersosialisasi singkat. Oke, silakan. Halo, Mbak. Apa? Oke. Ulang. 1, 2, 3. Halo warga OSIS SMP Swasta Katolik Kota Goa Buawai. Kami dari Paslon 2 berjudul Berani, Jujur dan Adil. Bersama saya Serilus Jos Antonio Tuparu. Saya sebagai calon ketua OSIS SMP Swasta Katolik Kota Goa Buawai. Dan saya Christina Melinda Bupu. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMP Swasta Katolik Kota Goa Buawai. Periode 2024-2025. Dengan slogan kami 5S dan 3M. 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. 3M, malu datang terlambat, malu bolos sekolah dan malu berpakaian tidak sesuai dengan aturan. Dengan program unggulan kami, bersama kami, wujudkan SMP Swasta Katolik Kota Goa Buawai yang cerdas, beretika, kreatif, berani, jujur dan adil. Jangan lupa pada tanggal 29 Februari 2024 mantapkan pilihan Anda pada Paslon 2. Naik sepeda di jalan raya. Mau pergi ke kota tua, jika ingin sekolah kita jaya, maka pilihlah Paslon 2. Oke, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cliff dan May yang telah menjadi narasumber kali ini. Visi dan misi kalian sangat keren. Semoga kalian bisa mewujudkan visi dan misi itu ya. Sangat keren sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri video kita hari ini, ya, kita mau yel-yel lagi seperti yang tadi di awal. Let's go. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Terima kasih yang sudah menonton video kami pada kali ini.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel YouTube Kota Goa Smart TV. Jangan lupa untuk stay tune ke episode kita selanjutnya bersama paslon nomor 3. Dah.